Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang membawa setiap hati kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh syukur dan sujud menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau telah melewati setiap hari-hari kami dengan baik Tuhan, tanpa kurang suatu apapun juga Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan membawa setiap doa harapan bangsa-bangsa-Mu ini Tuhan. Setiap kerinduan bangsa ini Tuhan, untuk Engkau pulihkan Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan, sebab Engkau Raja segala bangsa Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam bangsa ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang jaga, Engkau yang tolong, agar semuanya bisa dipulihkan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan, sebab Engkau Raja segala bangsa Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Kami menyembahmu, kami menyembahmu, haleluya. Hosana bagimu, kemuliaan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sembah kami bagi-Mu Tuhan, haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Benar Tuhan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Kami datang untuk siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita yang sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya yakin di zaman pandemi ini kita semua wajib bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Amin. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersyukurlah sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Mari kita datang dengan hati yang penuh syukur ke hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini saya ingin mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuk firman Tuhan, mari kita merenung setiap hidup kita. Apakah kita sudah mulai berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita menyanyikan sebuah lagu ini, karena kita tidak pernah tahu kapan sisa hidup kita. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba,
Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa.
inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau yang tolong setiap kami, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, supaya apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini. Ya, hari ini kita kembali bisa menyaksikan, mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Ya, berulang kali kita sudah mendengar bahwa dunia ini sebenarnya bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Ya, suatu saat nanti kita akan kembali ke rumah kita, yaitu ke rumah Bapa kita. Hidup kita di dunia ini hanyalah hidup yang sementara. Segala kesulitan dan masalah yang ada di dunia ini membuktikan bahwa dunia ini memang bukan tempat tinggal yang ideal buat setiap kita. Ya, setiap hari hidup kita akan bertambah sulit di dunia ini. Ya, masalah akan datang silih berganti. Kalau kita lihat saat ini juga kita sudah 2 bulan kurang lebih ya. Sudah 2 bulan ini, hampir 2 bulan ini kita harus ibadah di rumah. Lalu juga yang kerja juga mungkin ada yang harus kerja dari rumah. Yang sekolah juga sekolahnya dari rumah. Itu semua terjadi karena adanya pandemi atau wabah dari COVID-19 ini. Nah, ini membuktikan bahwa masalah selalu ada di dalam hidup kita. Semua orang pasti punya masalah, dan semua orang yang punya masalah itu berharap bahwa masalah ini akan cepat selesai dan ada yang namanya pemulihan. Contohnya bagi mereka yang sakit, mereka pergi ke dokter, minum obat, bahkan kalau perlu dirawat di rumah sakit, itu semua dilakukan karena mereka punya harapan penyakit mereka akan sembuh, mereka akan kembali sehat. Lalu buat mereka yang dalam kesulitan ekonomi, mereka juga berharap ekonomi mereka juga akan pulih. Mungkin ada yang karena kondisi seperti ini, PSBB ini, sehingga tidak lagi memiliki pekerjaan, sehingga tidak lagi mendapatkan penghasilan. Ya, mungkin kayak pekerja-pekerja harian, mereka dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji, lalu untuk supir-supir taksi atau angkot atau taksi online atau ojek online, mereka juga kesulitan. Order berkurang, ya, toko-toko banyak yang tutup, mal aja tutup. Itu semua terjadi. Nah, pasti semua itu berharap wabah ini secepatnya berakhir sehingga mereka dapat lagi bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kita semua berharap bahwa pandemi COVID-19 ini bisa secepatnya berakhir. Yang kerja berharap bisa kembali kerja seperti sedia kala, yang sekolah berharap bisa sekolah lagi, pergi ke sekolah ya. Yang kuliah juga berharap bisa kembali ke kampus. Terus semua berharap bisa beraktivitas secara normal. Bisa jalan-jalan bersama keluarga, atau kadang-kadang mungkin sama teman pergi ke mall, atau mungkin makan di restoran, atau mungkin berlibur ke tempat wisata, atau bisa berkumpul kembali seperti yang kita lakukan hari Minggu, bisa berkumpul di gedung gereja ini, lalu juga ada yang mungkin mau kumpul dengan teman-teman, bisa ngopi, bisa hangout bareng, dan sebagainya. Semua mengharapkan hal yang sama. Saya pun juga mengharapkan hal yang sama. Kita semua berharap kondisi akan menjadi lebih baik. Tetapi perlu diingat bahwa pengharapan dunia ini tidak selalu bisa terpenuhi. Ya, pengharapan yang ada di dunia ini tidak selalu bisa terjadi. Dan pengharapan itu pun juga tidak kekal. Kalaupun suatu saat orang yang sakit, dia sembuh, satu saat bisa sakit lagi.
Nah, perlu diingat bahwa hanya satu pengharapan yang paling penting di dalam dunia ini, yaitu pengharapan bahwa suatu saat kelak kita tidak akan lagi mengalami sakit penyakit. Suatu saat kelak kita tidak akan lagi mengalami masalah. Suatu saat kelak kita tidak lagi mengalami kesulitan, yaitu pada saat kita nanti hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kita, bersama dengan Bapa kita di sorga nanti. Ini adalah pengharapan yang paling penting. Nah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang beberapa minggu yang lalu kita peringati di dalam Jumat Agung, itu memberi kepada kita bukan pengharapan akan hidup yang lebih baik di dunia ini. Saya ulangi, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan untuk memberi pengharapan akan hidup yang lebih baik di dunia ini. Kalau hanya untuk supaya kita hidup lebih baik di dunia ini, saya percaya Kristus nggak perlu mati di kayu salib. Justru dia mau mati buat kita karena dia memberi pengharapan yang sempurna, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan dia selama-lamanya. Karena itu dia mau mati buat kita. Nah, agar kita dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan, tentu kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri di sini artinya kita harus selalu bersiap-siap, kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan sampai kita lengah atau kita lalai dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus selalu waspada. Jangan berpikir, Tuhan belum datang-datang. Dari dulu juga dibilangnya Tuhan mau datang, sampai sekarang juga belum datang. Atau mungkin ada yang berpikir, saya kan masih muda, usia saya masih panjang, waktu saya masih lama. Jangan punya pemikiran seperti itu. Tuhan akan datang segera dan dia datang pada waktu yang tidak kita duga-duga. Pada waktu yang kita tidak tahu. Nah, kita bisa lihat di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Lukas 12 ayat 35 sampai 48, judulnya adalah kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah mereka hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan
dan tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, perikop ini mengisahkan mengenai hamba yang harus menunggu tuannya kembali dari pesta. Ya. Dan saya perlu ingatkan bahwa kita semua ini adalah hamba dari Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Jangan berpikir hamba Tuhan itu hanyalah seorang pendeta atau mereka yang melayani di gereja sebagai WL, singer, atau sebagai pemusik, atau pengurus, atau usher, atau apapun itu. Sedangkan jemaat dibilang sebagai kaum awam. Tidak seperti itu. Ya, kita semua yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah hamba Tuhan. Dan kita harus melayani Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa melayani Tuhan tidak terbatas di dalam gedung gereja. Melayani Tuhan adalah setiap saat di dalam hidup kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita semua yang telah dimerdekakan dari dosa, kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi jangan secara sempit mengartikan hamba Tuhan itu hanyalah pendeta. Nah, kembali ke Lukas 12 ayat 35 dikatakan, hamba itu harus tetap mengikat pinggangnya dan pelitanya harus tetap menyala. Hal ini berbicara bahwa dia harus dalam posisi siap sedia untuk melayani. Seorang hamba itu pada waktu itu kan mereka pakai jubah dan mereka pakai ikat pinggang dan membawa pelita. Kalau sudah malam mereka menyalakan pelita. Nah, dalam posisi melayani itu mereka harus mengikat pinggangnya dan pelitanya menyala. Kalau misalnya ikat pinggangnya dilepas dan pelitanya sudah dimatikan, itu hamba itu bukan lagi siap untuk melayani, tapi hamba itu udah siap untuk beristirahat, siap untuk tidur. Nah, kita sebagai hamba, kita harus selalu siap untuk melayani untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kalau kita misalnya pulang dari berpergian atau misalnya pulang dari kantor atau pulang dari kerja, kita pastinya ketika sampai di rumah kita maunya ketika kita datang pintu rumah cepat dibukain, betul ya? Nah, apalagi kalau kita udah badannya capek, mungkin lapar, mungkin haus, itu pasti lebih pengen lagi cepat dibukain. Kalau misalnya kita udah ketuk pintu rumah atau kita pencet bel dan nggak dibuka-bukain, kita rasanya kadang-kadang mungkin merasa kesal, kecewa, dan bisa marah. Nah, kita maunya cepat. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat masuk rumah, kita bisa cepat membersihkan badan kita, mandi, dan kita bisa cepat istirahat. Nah, demikian juga di dalam perikop ini dikatakan bahwa hamba itu harus segera membukakan pintu rumah bagi tuannya. Nah, kalau hamba itu tidak segera membukakan pintu, tentu tuannya akan marah. Bayangkan kalau misalnya kita pulang ke rumah, lalu yang di rumah sudah tidur. Kita pencet bel, kita ketuk pintu, kita gedor-gedor, enggak ada yang bukain. Sampai lama sekali. Tentunya kesal. Begitu juga di dalam perikop ini. Nah, dikatakan di sini hamba itu enggak tahu tuannya pulangnya kapan. Tapi yang jelas hamba itu harus bersiap.
terus menunggu, terus menanti. Tuhannya ini bisa datang tengah malam atau dini hari. Tengah malam atau dini hari ini jam-jamnya orang istirahat. Kita tentunya sebagai manusia, kita ada capeknya. Tapi ketika kita rasa capek, ketika kita rasa lelah, dikatakan di sini, kita harus tetap siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau hamba itu tahu kapan Tuhannya akan datang, misalnya tahu, kurang lebih 3 jam lagi baru datang, mungkin dia bisa santai-santai dulu, lalu kalau waktunya sudah dekat baru dia siap-siap. Tapi di sini kita nggak tahu, hamba itu nggak tahu kapan Tuhannya datang. Begitu juga Tuhan, kedatangan Tuhan kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Jadi kita nggak bisa santai-santai, kita santai-santai dulu lah, nanti kalau udah nanti saya baru siap-siap. Gak bisa. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, jadi jangan sampai ketika kita lagi santai, ketika kita lagi nggak melakukan apa yang Tuhan mau, lalu Tuhan datang. Kalau dalam perikop ini dikatakan hamba itu berpikir, Tuanku nggak datang-datang, aku akan makan minum, mabuk-mabuk, memukuli hamba-hamba yang lain. Nah, tiba-tiba tuannya datang. Jangan sampai kita seperti hamba itu. Kita harus selalu waspada. Kita harus selalu siap menantikan kedatangan Tuhan kita. Nah, Tuhan pasti akan datang dan dia akan datang segera. Cuman waktunya kapan kita nggak ada yang tahu. Ya, kita lanjut ke ayat 47 dan 48, dikatakan di sini, mereka yang mengerti kehendak tuannya namun tidak melakukannya akan diberi hukuman yang lebih banyak daripada mereka yang tidak mengerti kehendak tuannya. Ya, mereka yang banyak diberi akan banyak dituntut, dan mereka yang dipercayakan banyak akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang punya karyawan atau punya pegawai atau punya pembantu rumah tangga di rumah, pasti pengennya mereka itu melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Betul ya? Nah, mungkin kalau yang Bapak Ibu yang sebagai pengusaha memiliki perusahaan atau Bapak Ibu yang kerja di suatu perusahaan, setiap karyawan, setiap pegawai itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang diberi tugas tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya sebagai seorang manajer, tentu tanggung jawabnya lebih besar daripada seorang supervisor. Seorang supervisor tanggung jawabnya juga lebih besar daripada seorang staff. Seorang staff tanggung jawabnya lebih besar dari seorang pekerja harian. Nah, itu di mana-mana berlaku. Dan tentunya juga gajinya juga akan berbeda. Nah, tapi jangan berpikir, kalau ketika dulu saya masih bekerja di satu perusahaan, kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mereka suka bercanda, enakan dapat tugasnya staff tapi gajinya direktur. Gak ada yang bisa begitu. Orang yang digaji lebih akan dituntut tanggung jawab yang lebih. Nah, demikian juga kita di hadapan Tuhan. Ya, kita di hadapan Tuhan, kita yang banyak diberi kepercayaan akan dituntut lebih banyak lagi. Nah, tanggung jawab atau kepercayaan itu bisa berupa tugas, misalnya kita sebagai pemimpin atau mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta gitu ya. Lalu tapi kepercayaan itu juga bisa berupa kemampuan.
Mungkin ada yang diberi kemampuan menyanyi, memainkan musik, ataukah kemampuan di bidang teknologi, di bidang multimedia, di bidang seni, atau bidang-bidang yang lain. Kepercayaan itu juga bisa berupa pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang diberi kepercayaan yang lebih akan dituntut lebih lagi. Ketika seseorang yang diberi kepercayaan misalnya bermain musik, nanti akan dituntut apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan. Misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk mengerti pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan, kalau dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu, hukumannya akan lebih berat daripada orang-orang yang tidak begitu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan terus berpikir, oh kalau gitu kita nggak usah belajar aja untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya kita nanti tanggung jawabnya nggak usah besar, supaya nanti kita nggak usah dapat hukuman yang besar. Perlu diingat, di ayat ini dikatakan bahwa orang yang tidak melakukan kehendak tuannya, meskipun dia tidak tahu, dia juga akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi bukan masalah berat atau ringannya hukuman itu, semua akan mendapatkan hukuman kalau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, satu-satunya cara supaya tidak mendapatkan hukuman adalah kita mencari kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti di perikop ini, orang yang mengerti kehendak tuannya dan melakukannya itu akan dipuji oleh tuannya. Tetapi orang yang tidak melakukan kehendak tuannya, dia akan mendapatkan pukulan, mendapatkan hukuman. Nah, sebagai seorang hamba kita juga wajib mengerti kehendak Tuhan kita. Dan kita juga wajib melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, sebagai seorang hamba harus bisa dipercaya oleh tuannya. Dapat dipercaya itu bukan cuma sekedar nggak nyolong, nggak mencuri gitu ya, atau perkataannya bisa dipegang. Bukan seperti itu. Tetapi dapat dipercaya itu berbicara mengenai apapun yang ditugaskan kepadanya itu dilakukannya, dikerjakannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu tentu nggak mau mempekerjakan orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau rekrut pegawai tentunya nggak mau orang sembarangan yang tidak bisa dipercaya. Maunya orang kalau misalnya kita kasih tugas kepada seseorang, tugas itu dikerjakan dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan kita. Tuhan mau supaya kita melakukan tugas dengan baik. Kita bukan sekedar hidup kita jujur, kita tidak nyolong, kita tidak bohong. Tidak cuman itu, tapi lebih dari itu kita harus melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jangan seperti kisah di Yohanes 2 ayat 22 dan 24. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Di sini dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Ini adalah kejadian di mana ketika Paskah Yesus ke bait suci dan di sana ternyata dia menjumpai banyak orang berdagang di pelataran bait suci dan akhirnya Yesus marah kepada mereka. Di sini dikatakan banyak orang percaya kepada
dalam namanya, percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, jangan kita seperti itu. Mungkin kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita ditanya percaya enggak sama Tuhan? Kita bilangnya percaya. Percaya sama Tuhan Yesus, percaya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, percaya. Dia sanggup menyembuhkan, percaya. Dia sanggup melakukan mukjizat, percaya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan percaya sama kita? Kalau hanya kita yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak percaya sama kita, betapa menyedihkannya hidup kita. Karena itu dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa mujizat itu enggak penting. Mujizat itu hanya sekedar kita tahu tanda bahwa Yesus itu berkuasa, iya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hidup kita boleh dipercaya sama Tuhan. Kita sebagai hamba, kita sebagai hambanya Tuhan, hidup kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya dalam hal ini adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi pada kesempatan ini, di pagi hari ini, kita semua diingatkan. Yang pertama, kita semua adalah hamba Tuhan. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Yang ketiga, kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat, kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang kelima, kita harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya ajak kita menyanyikan satu pujian bersama-sama. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku
mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar kita boleh merenungkan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Kita semua adalah hamba Tuhan. Jangan berpikir hamba Tuhan itu hanyalah pendeta atau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja. Tetapi kita sebagai umat tebusan, kita semua adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang hamba, kita harus melakukan apa yang Tuhan kita inginkan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan kita. Kita harus memuaskan hati Tuhan kita. Biar Tuhan boleh percaya kepada setiap kita. Waktunya udah gak banyak lagi. Waktunya sudah semakin singkat. Tuhan akan kembali datang segera. Jangan setiap kita buang-buang waktu. Tetapi biar kita semua boleh mempersiapkan hidup kita. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan Kau mengingatkan kepada kami Tuhan. Bahwa kami semua adalah hamba-Mu Tuhan. Kami harus melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Biar setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami boleh mengambil komitmen untuk melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh Engkau percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan.
Dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biar kiranya Engkau yang melawat bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Kami rindu kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Berkati setiap tenaga medis Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau boleh Tuhan, biar secepatnya wabah ini boleh berakhir Tuhan. Biar secepatnya pandemi COVID-19 ini secepatnya berakhir Tuhan. Tetapi biar kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.